Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam darati wa sallallahu jalan kadang qarabin wa sallallahu mu'alif hadzal kitab. Saya Nawawi ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam ba'ana wa ummatina wa tatina wa sallallahu masyaihina wa sallallahu mahadina asqiya malam dalam ide ma'asatin wa alif. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1006 yang baru datang dilihat. Mungkin udah ketinggalan setahun. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim. Diceritakan dari hadis Bukhari dan Muslim. An Hudzaifah radhiyallahu ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Layat hulu tidak akan bisa masuk al-jannata ing surga sapa namamun, orang yang suka mengadu domba. Siapa yang suka mengadu domba, kata Nabi, tidak akan bisa masuk surga. Kita masih ingat kemarin definisi namimah apa? Definisinya mengadu domba apa? Kan ada definisinya toh. Kemarin Anda bisa lihat an-namimatu hiya naklul kalamin nasi ba'dihim li ba'din ala jihadil ihsan. Adu domba itu adalah kalau bahasa kita sekarang nge-share update status, nge-share tulisan yang tujuannya untuk provokatif. Jadi apapun share kita, nge-share tulisan kita yang tujuannya adalah untuk provokasi, itu berarti mengadu domba. Dan kata Nabi, layat hulul jannah, orang itu tidak akan bisa masuk surga. Karena itulah sejak awal kita sampaikan, marilah kita hati-hati kalau nge-share tulisan, nge-share info, pastikan bahwa info yang kita sampaikan itu benar. Marilah kita lihat di dalam hati kita masing-masing sebelum kita nge-share tulisan. Benarkah kita nge-share itu tujuannya untuk sesuatu yang baik atau sebetulnya untuk provokasi? Sekarang banyak loh provokasi. Pemilihan presiden itu masih 2024. Tapi sekarang kan sudah mulai banyak toh saling memprovokasi. Kalau kita lihat definisi ini, apapun tulisan kita, share tulisan kita yang tujuannya provokasi itu masuk pada indikator adu domba. Dan Nabi mengatakan orang yang suka mengadu domba, yakinlah tidak akan bisa masuk surga. Itu yang kita harus jaga. Nabi mengatakan layat hulul jannah namamun, tidak akan bisa masuk surga orang yang namimah. Rawaina fi sahihima an Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada bersama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu putra paman. Kalau putra paman itu apa biasanya kita? Misanan ya? Anaknya paman, sepupu. Nah, yang menceritakan ke kita Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sepupunya Nabi. Pernah bareng jalan bersama Nabi, maro lewat di Qobro ini. Nabi dengan Ibnu Abbas suatu ketika pernah jalan lewat di dua kuburan. Faqala mongko dawuh sapa Nabi, innahuma sak temene dua kuburan iku yu'adzibani, disiksa. Kata Nabi begitu lewat, Nabi dawuh ke sepupunya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, orang di kubur ini sekarang lagi disiksa. Dua kuburan ini orangnya lagi disiksa. Kalau Anda ingin lihat, kalau ingin ini biasanya kalau Anda biasa melek bengi, Anda kan sekarang lagi suka melek bengi, ndelok piala Euro. Nah, kalau Anda biasa tahajud, biasa bangun malam, biasanya suara yang nggak baik dari kuburan itu kedengaran malam hari. Kalau Anda biasa bangun malam. Tapi kalau hanya untuk kamar mandi, ya enggak lah. Iya, itu benar. Dulu kita masih kecil, sering
ngajak Abah itu bangun malam. Kadang malam tuh krungu kayak orang nangis. Di belakang rumah agak jauh di Nganjuk itu ada kuburan besar. Kadang malam tuh kayak suara tangisan, ada kayak teriak. Sayup-sayup aja malam. Kata Abah, itu siksa kubur yang kadang kedengaran. Kita kadang nggak bisa dengar karena kita bising dengan suara kita sendiri. Karena kita sering ngomong dewe, ngerasani, akhirnya telinga kita nggak dengar. Nabi mengatakan ada 2 kuburan itu disiksa. Kenapa kuburan itu disiksa? Wa mayu azibani lan ora disiksa sapa mereka fi kabirin yang dalam dosa besar. Qala bi riwayatin bala innau kabirun. Tapi dalam hadis yang lain itu karena persoalan yang penting, itu besar. Wa amma haduma, kenapa ahli kubur tadi disiksa? Nabi mengatakan fakana ono apa ahaduma iku yamsi berjalan finamimati yang dalam namimah. Orang ahli kubur tadi disiksa, kata Nabi, salah satunya sebabnya adalah mereka suka namimah, suka mengadu domba, suka nge-share tulisan yang sifatnya provokatif. Itu satu. Artinya namimah itu bisa menyebabkan siksaan yang pedih di alam kubur. Hal lain yang membuat orang itu bisa disiksa di kubur, wa amal akhoru, anapun utai yang lain, fakana iku layas tatiru, tidak bersih fi baulihi ing dalam pipisnya. Yang kedua adalah kebersihan. Orang yang tidak bisa menjaga kebersihan terutama pipis. Anda bisa lihat sekarang malah kalau kita diajarkan habis pipis disiram sehingga kamar mandi itu bersih, nggak pesing. Kalau di bandara, ingat, justru sekarang trennya toilet itu gak ono banyune. Bukan hanya di bandara toh, di hotel juga gitu. Karena hotel itu konsepnya bersih itu kering. Sehingga kan toilet itu kan hanya kamar mandi aja. Untuk BAB kan nggak ada air. Biasanya nggak ada semprotannya. Sehingga pakai tisu. Nah, sekarang mulai diterapkan di beberapa kalau pom bensin di rest area kan beberapa begitu. Coba, kan beda banget toh. Nabi kita mengajarkan pipis itu harus bersih, harus suci, karena orang yang nggak bisa menjaga najisnya pipis itu bisa menyebabkan siksa yang cukup pedih di alam kubur. Sementara tren kita justru pipis nggak usah air, alasannya ngirit air. Kayaknya beda banget cara pandang kita. Kanjeng Nabi menceritakan pada kita ada 2 orang di kubur yang disiksa. Salah satu yang menyebabkan siksa, yang satu disiksa karena sering mengadu domba, yang satu disiksa karena tidak bisa menjaga kebersihan pipisnya. Marilah kita jaga kamar mandi kita. Paling enggak kamar mandi santri itu enggak pesing lah. Enggak kok kemudian kamar mandi itu tempat cucian yang macam-macam. Itu bisa dibersihkan tempat mandi kita sehingga kamar mandi itu bersih. Itu 2 hal yang penting kita cermati. Menjaga kamar mandi, menjaga pipis penting. Dan yang kedua, menjaga diri dari mengadu domba. Kultu matur sapa ingsun kala ngendika sapa ulama makna wa mayu adzibani fi kabirin sabdane Nabi tadi ai kabirun tegese sesuatu yang penting fi za'mihima ing dalem asumsine 2 tadi ai kabirun tegese sesuatu yang besar apa tarkuhu oleh meninggalkan ma alaiha ing atase 2 tadi. Rawaina itu yang perlu diingat. 1, ini konteksnya adalah namimah, mengadu domba. Yang kedua adalah menjaga kebersihan, terutama persoalan pipis. Rawaina fi sahih Muslim wa Ibnu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna
ana ta ngerti sapa sira mal ghibatu. Nah, sekarang Nabi ngajari kita tentang definisi ghibah. Nabi suatu ketika nanya para sahabat begini, apakah engkau tahu apa itu yang dimaksud ghibah? Nah, kalau Anda buat skripsi kan ada toh definisi. Sebelum bicara variabel, indikator, aspek, kan definisi dulu. Kalau Anda misalnya bicara tentang mutu pendidikan yang tarbiyah, pertanyaannya kan mutu itu apa? Kadang nulis mutu, ditanya mutu itu apa? Bingung. Nah, karena nggak jelas definisinya. Nah, Nabi mengajari kita, ghibah itu apa? Kita itu dilarang ghibah. Nah, sekarang pertanyaannya ghibah itu apa? Sahabat ditanya, atadruna mal ghibah? Apakah engkau tahu tentang ghibah? Qalu jawab sapa sahabat, Allah wa rasulu a'lam. Ya Allah dan Rasulnya yang paham. Nabi, saya nggak paham. Kala dawuh sapa Nabi, zikruka al-hibatu ta hibah iku zikruka oleh menyebutkan sapa sira ahoka ing temanmu bima kelan barang yakrohu yang tidak baik. Hibah itu berarti adalah menyebut kekurangan atau kelemahan orang lain. Itu hibah. Jadi apapun kita rasan-rasan tentang kekurangan orang lain itu hibah. Ustaz, ini tapi nyata. Kita kan sering itu, Mbak ojo ngrasani. Loh, ini isu terbaru, Ustaz. Ini Grace ning kampus ini baru tadi sore muncul. Justru karena nyata itulah hibah. Karena kalau nggak nyata berarti kita dusta. Berarti itu fitnah. Gitu kan? Justru karena teman kita nyatani begitu, itulah hibah. Karena lah teman kita nggak begitu, kemudian kita rasani sesuatu yang nggak benar, berarti kita telah membuat kebohongan. Nah, hibah itu yo panjang real. Kita kan kadang, oh ini nyata ini. Enggak, justru karena nyata itulah hibah. Hibah itu berarti kita rasan-rasan menyebutkan tentang sesuatu yang tidak baik atau kekurangan orang lain. Jadi kekurangan orang lain itu tidak boleh kita sebutkan. Kemarin masih ingat, kekurangan itu bisa pada fisik, badan kita, badannya, bisa pada perilakunya, bisa pada akhlaknya, bisa bahkan amasau, bajunya. Sing biasa, iku lho Mbak, iku lho. Mulai Senin sampai Jumat, bajunya puancet. Iku maksud senengane kuning, senengane belang-belang. Kadang ada toh orang yang teliti banget. Kalau Ustaz itu nggak pernah peduli nggak pernah mengamati orang. Kadang tuh malah diomongi, iku kok kamu kok ngerti, saya itu loh bolak-balik ketemu lah nggak pernah merhatikan. Kadang ada tuh orang yang peduli banget, peduli untuk mengamati orang. Apapun terkait bajunya, kemarin masih ingat, bajunya, perilakunya, orang tuanya, duniawinya, fisiknya, apapun yang terkait dengan orang, apapun tidak boleh dibicarakan, nggak perlu kita bicarakan. Itu biarinlah. Menyebut kekurangan teman kita itu namanya ghibah. Nah, ini para sahabat ternyata sama dengan kita. Ketika Nabi mengatakan ghibah adalah kita menyebut kekurangan teman kita. Kemudian ditanyakan pada Nabi, afaroita, kemudian ditanya lagi, afaroita ingkana, lamun bagaimana pendapatmu jika ingkana lamun ono fi akhi in dalam temanku iku ma'akulu. Kanjeng Nabi, tapi kan real kanjeng Nabi, yang kita bicarakan itu nyata, teman kita memang begitu. Kan kayak kita toh. Real Ustaz. Ternyata itu bukan kita, sahabat dulu juga begitu diomongin kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang kita bicarakan itu nyata loh, teman kita yang kita bicarakan tuh memang begitu. Apa kata Nabi? Kala njawab sapa Nabi, ingkana, justru karena ono fihi ing dalem ma apa ma barang takulu, karena Nabi justru kemudian mengatakan justru karena temanmu itu nyatanya begitu, faqat artaita, maka itulah yang disebut ghibah. Itu berarti Anda menghibah dia. Fa'ilam yakun, karena kalau kemudian fa'ilam yakun mongko lamun tidak ada fihi ing dalem ma apa ma barang takulu, karena kalau kemudian ternyata temanmu itu tidak seperti yang kamu bicarakan, faqad bahatta, berarti kamu telah melakukan kebohongan. Ghibah itu justru karena nyata, karena kalau nggak nyata berarti kita
dusta, dosanya lebih besar karena kita telah membuat fitnah. Apalagi kalau kemudian sekarang tidak hanya fitnah, kita sering melihat mengedit ya, ngedit video, ngedit gambar, kemudian luar biasa. Semoga lah kita terjaga dari seperti itu. Kadang kita tuh mikir, ya Allah kok iso ya orang meluangkan waktu ngoyo ngedit gambare orang. Enek tokoh sopo digambar kaya apa. Padahal coba dia sudah melakukan sesuatu yang nggak baik, bahkan gaya fitnah, mengedit gambar, bahkan video kita YouTube kemudian dirubah, diedit seolah-olah ucapan kita, padahal kita nggak pernah ngomong itu. Itu luar biasa. Marilah kita menjaga diri dari itu. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim. An Abi Bakrah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi dalam khutbah Nabi yauman nahri dalam hari nahar di Mina ana ing Mina fi hajjil wada'i dalam haji wada. Ini khutbah Nabi ketika haji wada. Haji wada itu haji perpisahan tahun ke berapa? 10 Hijriah. Dawe Nabi begini, inna dima'akum sak temene darahmu wa amwalakum lan hartamu wa a'radakum lan harga dirimu iku haramun. Harta kita, darah kita, harga diri kita iku haram. Karena haram maka harta milik orang lain tidak boleh kita ambil. Mencuri nggak boleh. Karena harta milik orang lain haram untuk kita. Amwal, kemudian dima berarti tidak boleh melakukan pembunuhan. Membunuh orang lain kecuali yang ada alasan. Ada alasan itu maksudnya kalau ada seorang polisi yang kemudian ditugasi sebagai algojo untuk hukuman mati. Itu kan beda lagi toh. Kalau tidak ada alasan itu berarti nggak benar. Wa aradakum dan harga diri itu karena itu maka nggak boleh dijatuhkan. Salah satu yang bisa menjatuhkan harga diri adalah ngerasani, hibah, juga adu domba. Haramun alaikum ing atase sira kahurmati yaumikum kaya harimu ini, hadza fi syahrikum hadza ing dalam bulanmu ini, fi baladikum hadza ing dalam negaramu ini. Ala hal balagtu, ala ingatlah hal balagtu, apakah sudah saya kalau dalam bahasa kita Anda paham, sudah saya sampaikan. Anda paham? Kayak apa itu? Upin Ipin. Kalau Mbak E habis ngamongi Upin Ipin kan, paham? Ya paham. Atau sinetron apa yang biasanya? Fahim tum. Kayak belajar PKBBA ya. Fahim tum, fahimna. Ya, Nabi juga begitu. Setelah Nabi mengatakan harga dirimu, hartamu, darahmu haram. Setelah itu Nabi mengatakan, apakah engkau paham? Ya. Jadi Nabi memastikan bahwa sahabat itu paham tentang aturan main itu. Rawaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi an Aisyah. Ini Sayyidah Aisyah. Kultu matur sapa ingsun li Nabi. Sayyidah Aisyah itu salah satu istri Nabi. Suatu ketika namanya juga manusia. Sayyidah Aisyah itu ngerasani salah satu istri Nabi yang lain. Namanya Sofia. Salah satu istri. Jadi antar apa namanya? Antar madu ya. Antar madu saling rasan-rasan. Sayyidah Aisyah itu kerasani Sofia. Sofia itu salah satu istri Nabi. Ingat Sofia ini dinikahi. Sofia itu awalnya budak. Kemudian dinikahi Nabi dengan mas kawin dimerdekakan. Jadi mas kawin yang diberikan Nabi itu bukan benda, bukan barang, tapi status. Sehingga mas kawin bisa status. Mbak, sampean tak nikahi ya. Mas kawinnya sampean tak angkat jadi guru. Karena yang mau nikahi kepala sekolah misalnya. Misalnya kalau Anda jadi guru apa? Tidak tetap. Di yayasan, kemudian ternyata yang ngelamar Anda itu kepala sekolah yang punya yayasan. Mbak, sampean tak nikah. Mas kawinnya sampean tak angkat jadi guru tetap di yayasan ini. Itu boleh. Sofia itu asalnya budak, oleh Nabi dinikahi dengan mas kawin dimerdekakan.
Tapi secara umum Nabi itu kalau nikah itu mas kawinnya barang. Masih ingat ngaji di Bulughul Maram? Sayyidah Aisyah pernah ditanya berapa mas kawinnya Nabi kalau menikah para istrinya. Sayyidah Aisyah ngajarkan kita informasinya Nabi itu rata-rata ngasih mas kawin 500 dirham. 1 dirham itu sama dengan 2,975 gram. 500 dirham kali 29 berarti berapa? Sekitar 11.000 gram. Saiki yo akeh. Sekarang juga banyak. Itu rata-rata Nabi ngasih mas kawin itu berarti sekitar 11.000 sekian gram. Itu belum besar. Itu rata-rata, tapi ada yang besar banget. Di Bulughul Maram dikatakan Nabi itu pernah menikahi Ummu Habibah An-Najasi. Itu mas kawinnya 4.000 dirham. 4 kali 2 4.000 kali 2,9 gram. Itu piro? Ketok ya akeh banget. Kalau keliru ya tadi ya. Kalau Ummu Habibah itu 4.000 kali 2 berarti 11. Kalau yang rata-rata itu adalah 500 gram, 500 dirham. Kalau yang Ummu Habibah itu 4.000 dirham. Jadi yang satu 4.000 dirham, yang satu 500 dirham. Sayyidah Khadijah itu mas kawinnya 4.000 dirham plus unta 20 ekor. Karena itu yang sering Ustaz sampaikan, Anda yang di rumah, yang laki-laki, kalau ngasih mas kawin yang mewah lah pada istrinya. Berapa puluh juta. Jangan kok, piro mas kawinnya cuma dikeluarkan dari dompet, ini Ustaz 50.000. Enggak lah. Anda juga boleh minta, Mas nanti kalau kita nikah, tolong mas kawinnya sekian juta. Ya boleh, itu hak Anda. Boleh untuk minta. Suatu ketika, Sayyidah Aisyah itu ngerasani Sofiyah, salah satu istri Nabi. Sayyidah Aisyah mengatakan gini, hasbuka nyukubika insiro min Sofiyah, saking Sofiyah kaza wa kaza. Jadi Sayyidah Aisyah itu bilang, Kanjeng Nabi, Sofiyah itu kan gini, kayak kita ya. Kalau ba'dur riwayati, Sofiyah itu mengatakan, Nabi itu, Sayyidah Aisyah itu mengatakan, Kanjeng Nabi, sampean lapo to nikahi Sofiyah. Sofiyah itu qasir. Apa itu qasir? Pendek. Kan nggak cantik Sofiyah misalnya gitulah. Kita kan sudah punya istri banyak. Salah satunya Sayyidah Aisyah itu cantik. Ada yang tidak kalah cantik. Maria Al-Qibtiyah. Itu salah satu istri Nabi yang luar biasa cantik. Sampai Sayyidah Aisyah itu sering cemburu. Kita jenengan sudah punya istri cantik-cantik kok cik golek budak. Pendek pisan. Bahasa kita gitu, qasir. Qasiro. Apa namanya? Sofiyah itu kan pendek macam-macam lah dirasani. Apa begitu Sayyidah Aisyah itu bilang begitu? Jawabannya Nabi luar biasa. Beliau mengatakan gini, faqala mongko dawuh sapa Nabi, laqad kulti, teman-teman wis ngucap sapa sira, kalimatan ing kalimat laum muzijat, lamun dicampur apa kalimat tadi bimail bahri dengan air laut, lamazajathu mongko yakti ngerusak apa kalimat tadi ing air laut. Maksudnya begini, dawuh Nabi gini, Aisyah, dengan Anda ngerasani Sofiyah tadi, itu namanya ghibah. Andaikan ketika Anda ini menghibah Sofiyah tadi, kemudian Anda meludah ke air laut, maka seluruh air laut akan menjadi basin karena dampak dari hibah kita. Coba loh, baru ngerasani satu orang loh. Itu kata Nabi, air ludah kita itu bisa merusak air laut.
Itu dampak buruknya ghibah. Kadang kita tuh ghibah mulai tangi turu, bangun tidur sing kelingan dosene, kelingan macam-macam. Marilah kita belajar untuk menjaga diri dari itu. Nabi mengatakan itu. Andaikan air ludah kita yang kita pakai untuk menghibah itu diludahkan ke laut, lamazat, maka air laut akan menjadi berubah. Karena itulah qolat. Kemudian dawuh sapa Aisyah, karena seperti yang kemarin Ustaz sampaikan, kadang kita butuh sebuah referensi, sebuah perilaku yang nggak baik. Misalnya Anda jadi guru, kemudian Anda perlu ngomongi ke murid-murid kita. Anda jadi orang tua, Anda perlu ngomongi anak kita tentang contoh perilaku yang nggak baik. Boleh nggak kita menyebutkan? Boleh. Menceritakan perilaku yang nggak baik tadi boleh. Asalkan Anda tidak menyebut nama orang. Jadi kalau Anda jadi ibu, Anda nanti jadi orang tua ngomongin anaknya, Pilunduk, di tempat itu ada begini, itu dampak buruknya begini. Anda hanya menyebutkan perilakunya, tidak menyebutkan namanya. Kesalahan Sayyidah Aisyah itu kan nyebut nama Sofia. Kalau sudah nyebut nama, itu berarti ke person, itu hibah. Tapi kalau kita mengambil pelajaran iktibar, itu yang kita ambil adalah pelajaran perilakunya. Karena itu boleh, tanpa harus menyebut orang. Karena yang kita sebutkan kan perilakunya, agar kita bisa belajar. Menyebut perilakunya boleh, sama sekali tidak boleh nyebut orang. Tadi itu kemudian Sayyidah Aisyah ngajari kita, wahakaitu, maka kemudian menceritakan sapa ingsun lahu maring Nabi insanan. Kemudian karena saya sudah ditegur oleh Nabi, maka kemudian kita belajar. Kemudian kalau Sayyidah Aisyah itu mengkonfirmasi ke Nabi, maka tidak menyebut nama. Jadi menyebut perilakunya saja. Ma'uhibba, ora seneng sapa ingsun ini sedune ingsun ku hakaitu nyeritakan sapa ingsun insanan. Wa ili kadza wa kadza. Jadi enggak perlu ini. Kultu matur sapa ingsun sapa Imam Nawawi, mazajathu lafat mazajatu iku kholatathu mencampuri mukholatatan ing campuran yatagoyaru kang bisa berubah biakan mukholatoh apa tokmuhu. Kata Nabi, andaikan air ludah yang kita gunakan untuk ghibah itu diludahkan ke laut, maka tokmuhu, rasa air laut itu akan berubah. Aurihuhu, bahkan bau air laut juga akan berubah. Lisidati tanmiha, krono bangete basin wakubhiha lan menjijikkannya. Wahadal hadisu fi a'dhami zawajir. Hadis ini termasuk hadis yang a'dhamut zawajir, yaitu hadis tentang zawajir itu. Pencegahan yang paling besar anil hibati saking hibah. Hadis ini termasuk hadis-hadis tentang warning keras terhadap hibah. Au a'dhamuha utai agunge zawajir. Wa ma'alamu lan tidak ngerti sapa ingsun nek saean ing suci-wici mina ahadis saking hadis tabiluhu. Ya belugu kang sampai fi dzammi ing dalem mencaci lah maring hibah. Hadzal mablagho ing iki redaksi. Ing iki tujuan. Kata Imam Nawawi, inilah hadis warning keras terhadap hibah, di mana konteksnya adalah Sayyidah Aisyah. Artinya kita diajarkan jangan sampai itu. Wa mayantiku, sementara wa mayantiku anil hawa, sementara Nabi tidak mengucapkan anil hawa dari dirinya sendiri. Jadi ketika Nabi mewarning Sayyidah Aisyah, karena Sayyidah Aisyah itu ngerasani Sofiyah, salah satu istri beliau, itu bukan karena Nabi emosi, bukan. Tetapi karena itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ghibah itu tidak benar, apapun alasannya, apapun konteksnya. In huwa ila wahyu yuha. In huwa orang iku ila wahyu yuha, wahyu yang disampaikan oleh Allah. Rawaina fi Sunan Abi Dawud an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
lama urija nalikane dimi'ratkan sapa diriku, kata Sayyidina Kanjeng Nabi, ketika saya Isra Mi'raj marartu lewat sapa ingsun bi qaumin kelawan satu kaum lahum iku kedue kaum atfarun, ada apa kuku min nuhasin saking tembaga. Nabi diperlihatkan ada kaum yang punya kuku dari tembaga, yahmisuna yang menggaruk wujuhahum ing wajahnya, wa sudurahum lan ing dadanya. Anda masih ingat biasanya zaman kecilan kita dulu ngaji Isra Mi'raj. Salah satu yang disampaikan dalam Isra Mi'raj itu Nabi melihat ada kelompok manusia yang kukunya panjang. Kukunya ini terbuat dari tembaga, kemudian mereka menggaruk wajah dan dadanya. Siapa mereka? Aku itu mongko nanya sapa ingsun, man haulai? Siapa mereka? Ditanya pada Jibril. Qala dawuh sapa Jibril, haulai ladzina yakuluna. Haulai utai mereka iku alladzina orang-orang yakuluna yang makan luhuman nasi ing daging manusia. Orang yang menggaruk wajah dan dadanya itu adalah orang yang memakan daging temannya. Ini kan kalimat kalimat kiasan. Karena orang yang hibah itu sama dengan orang yang makan daging temannya. Wayaqauna dan jatuh sapa mereka fi aradi min dalam harga dirinya nas. Rawaina fihi an Sa'id ibnu Zaid radhiyallahu an anin Nabi alaihi salatu wassalam. Qala inna min arbar riba, termasuk bagian dari riba, pintu-pintu riba iku al-istitolata, memperpanjang fi irdil muslimina, in dalam persoalan harga diri orang Islam. Jadi rasan-rasan itu menjadi pintu masuk kepada persoalan yang lebih besar, yaitu riba. Kadang kan karena itulah kita belajar, kalau kita sudah mulai ngomongi seseorang, maka kita harus saling mengingatkan, tidak baiklah, sudah selesai, tidak usah dibicarakan. Itu bisa saling mengingatkan. Jangan kemudian ditambahi, oh iya mbak, ya Allah, saya kemarin tuh juga melihat dia loh, ya Allah. Jangan kemudian ngompor-ngompori, nanti semalam nggak selesai itu ngerasani orang. Jadi kalau ada teman kita sudah mulai ngerasani, menyebut nama, kita saling ingatkan, udah selesai, cukup, nggak usah dibicarakan. Nah, dan kita harus sadar untuk saling mengingatkan. Jangan kemudian ditambahi. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Ibu Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al muslimu tai orang Islam iku akhul muslim, saudaranya orang Islam. La yahunuhu, tidak boleh khianat. Karena kita bersaudara, maka satu dengan yang lain la yahunuhu, tidak boleh mengkhianati. Wa la yakdzibuhu, tidak boleh membohongi. Wa la yahduluhu, tidak boleh menelantari. Kalau ada teman kita kekurangan, jangan biarkan kemudian teman kita telantar. Karena itu kan sering yang Ustaz sampaikan tuh. Kalau Anda lagi banyak uang, tanggal muda, mbak, ngomong sak kamar, saya lagi banyak uang, siapa yang mau hutang? Gitulah. Atau ini saya mau ke warung, siapa yang mau saya traktir? Jarang ya, anak tak? Sekali-kali lah nawari begitu. Semoga itu menjadi bagian dari kebaikan kita. Tidak pantas, tidak boleh seseorang antara satu dengan yang lain saling menelantarkan. Kullu muslimin, utai setiap orang Islam, alal muslimi ngatasi orang Islam yang lain itu haram. Apa yang diharamkan? Satu, irduhu, harga dirinya. Kedua, wa maluhu, hartanya. Ketiga, wadamuhu, lan darahnya. Enggak boleh ada pembunuhan sesama muslim, tidak ada boleh pencurian, dan tidak boleh saling menjatuhkan. At-taqwa, ini yang luar biasa, yang kita perlu belajar banyak. At-taqwa utai taqwa itu hahuna, yang dalam persoalan ini. Bihasbi imri'in, sesuai tingkat kadar seseorang minasyari, saking keburukan ayah takira, ayat menjatuhkan akhahu al-muslimah. Maksudnya begini,
orang itu tidak disebut takwa selama dia masih suka hibah. Jadi takwa itu bukan wiridan. Takwa itu bukan sebanyak kita sholat. Takwa bukan sebanyak kita sholat malam. Takwa tidak sebanyak kita puasa. Kata Nabi, takwa itu salah satu indikatornya adalah apakah kita masih suka menghibah. Apakah kita masih suka mengambil milik orang? Apakah kita masih bisa menjatuhkan orang? Selama kita itu masih meremehkan persoalan harga diri orang lain, masih suka menghibah, suka mengambil milik orang lain, apalagi melakukan pembunuhan, maka yakinlah kita belum bertakwa. Karena salah satu takwa itu bukan di hati. Artinya takwa itu bukan hanya soal hati, tapi hati yang kemudian perlu dibuktikan dalam perilaku. Marilah kita buktikan takwa kita dengan perilaku kita dalam 3 hal ini khususnya, yaitu menjaga harga diri orang lain, menjaga harta orang lain, sehingga nggak ono wong takwa itu ngambil sandal. Enak toh? Dulu pengalaman Ustadz ketika dulu kuliah, kita pernah kehilangan apa itu namanya? Sepeda motor. Saya tuh punya sepeda motor dulu. Kemudian tempat kaki apa itu namanya? Tempat kaki di sepeda motor itu hilang karetnya. Kemudian saya tuh bilang ke teman-teman, itu gak aneh. Akhirnya bolak-balik kebentuk tulang. Kemudian teman tuh enak aja. Oh gampang mas, nanti saya carikan di kampus. Jadi ini kampus yang parkiran. Aduh. Nah, artinya kalau kita perilaku kita begitu neng masjid ganti sandal, budal sandalnya biasa, pulang sandal bagus, maka berarti kita belum bertakwa. Kalau kita masih suka menghibah orang, masih suka ngerasani orang, maka yakinlah berarti kita belum bertakwa. Walaupun kita mungkin rajin sholat malam dan puasa. Nah, ini luar biasa loh. Jadi kata Nabi, at-taqwa itu hahuna. Takwa itu salah satu indikatornya bisa dilihat dari perilaku kita ini. Terkait dengan 3 persoalan. Baik, kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.